semuanya. Pernah nggak sih kalian makan masakan rumahan yang rasanya enak banget tapi nggak tahu apa rahasianya? Apa dari resep turun-temurun atau ada sesuatu yang bikin jadi lebih istimewa? Jujur janggal. Di video ini, saya akan bongkar rahasia di balik kelezatan masakan sehari-hari yang sering kita temui. Izinkan saya mempresentasikan uji kompetensi bisnis digital dengan brand yang saya pilih, yaitu Royco. Saya akan bahas kenapa sih Royco jadi pilihan banyak keluarga di Indonesia dan kenapa masih banyak peminatnya. Semuanya akan saya bahas di sini. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Sekolah SMKN 3 Bandung, jurusan Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital. Yang pertama yaitu brand overview dari brand Royco. Terdapat 3 poin, yaitu deskripsi logo, tagline brand, dan filosofi brand. Tagline Royco yaitu cukup Royco aja, yang artinya cukup dengan bahan Royco bisa membuat masakan yang lezat. Lalu, masakan ala resto, yang artinya cukup dengan bahan Royco bisa membuat makanan ala restoran. Filosofi Royco berkomitmen untuk meningkatkan kelezatan masakan rumahan dan mendukung para ibu dalam menyajikan nutrisi terbaik bagi keluarga. Royco tidak hanya ingin menjadi penyedap rasa, tetapi mitra dapur yang terpercaya. Deskripsi logo Royco menggunakan tulisan yang khas dengan font khusus serta ditambah warna kuning dan hijau menggambarkan rempah-rempah dan bumbu khas yang ada pada bahan Royco. Mencantumkan kata Sains 1972 yang mengartikan bahwa Royco ada sejak tahun 1972. Selanjutnya yaitu link sosial media dari brand Royco. Ada Instagram, Google, TikTok, dan Facebook. Royco tidak memiliki akun resmi untuk aplikasi Shopee dan Tokopedia, namun langsung dari Unilever, dan yang dijual pun hanya beberapa. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Produk Royco sudah dikenal luas di berbagai kalangan. Royco seringkali dipakai oleh ibu rumah tangga untuk membuat masakan rumah. Royco juga berinovasi. Royco tidak hanya menyediakan penyedap rasa, ada pula sup krim, saus tiram, Royco bumbu, dan kaldu jamur. Lalu, Royco adalah market leader bumbu kaldu nomor 1 di Indonesia. Royco adalah salah satu merek teratas yang dibeli oleh 60% rumah tangga di Indonesia. Memiliki citra merek yang kuat dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi karena sudah berdiri puluhan tahun. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Produk Royco memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Karena memiliki kandungan garam dan MSG yang tinggi, seringkali ada konsumen yang menghindari produk tersebut. Lalu, produk Royco adalah produk olahan. Meskipun memiliki banyak varian, namun secara umum Royco adalah bumbu instan atau olahan yang kurang alami dibanding kaldu yang dibuat sendiri. Juga, Royco menggunakan bahan sintetik. Royco menggunakan kombinasi alami dan bahan pangan sintetik seperti penguat rasa sintetis. Itu menjadi sebuah kekurangan bagi konsumen yang mencari bahan 100% organik atau alami. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Brand Royco memiliki bumbu siap pakai dan serbaguna. Royco menghadirkan produk yang bisa langsung dipakai dan praktis, serta memiliki banyak jenis lainnya. Brand Royco juga membuat program Royco Nutri Menu. Royco mempunyai program tersebut untuk menginspirasi cara membuat resep makanan bernutrisi untuk anggota keluarga yang terbuat dari bahan-bahan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi untuk bantu tumbuh sesuai dan terhindar dari kondisi hidden hunger. Lalu, brand Royco juga membuat program Tok Tok Wow, menghadirkan hadiah dan kejutan yang beragam, membuat tren Royco Jingle Challenge dengan merekam video sambil bernyanyi. Nyanyian viral dari Royco yang menang akan mendapatkan tiket nonton konser The Academy 7. Yang keempat, threats atau ancaman. Brand Royco memiliki persaingan yang ketat. Royco tentu memiliki pesaing yang ketat seperti Masako karena dua produk tersebut banyak dipakai oleh orang-orang dan memiliki citra yang kuat. Lalu, dampak boykot dari Unilever. Karena produk Royco di bawah naungan Unilever, produk Royco jadi terkena dampak dari boykot berkelanjutan tersebut. Brand Royco juga rentan terhadap barang palsu. Karena sudah sangat terkenal, produk tersebut banyak yang menjualnya di e-commerce, tetapi dengan barang palsu terutama yang berbentuk kemasan. Selanjutnya, analisa marketing mix atau 4P. Yang pertama yaitu produk atau produk. Royco menawarkan berbagai produk bumbu dan penyedap rasa yaitu bumbu kaldu, ada ayam, sapi, ikan, dan jamur. Lalu bumbu siap pakai seperti ayam bumbu rujak, nasi goreng, cabai hijau, rendang, soto ayam, dan opor ayam. Lalu ada sup krim ayam, sup krim kepiting dan jagung, lalu sup krim jagung, dan bumbu saus telur asin.
Lalu yang terbaru yaitu Royco saus tiram. Selanjutnya, flash atau distribusi. Royco didistribusikan secara luas di berbagai jaringan retail, yaitu toko tradisional atau pasar, warung-warung di daerah, supermarket dan minimarket modern, marketplace e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu price atau harga. Strategi harga Royco cenderung terjangkau dan kompetitif dibandingkan produk sejenis lainnya. Royco memiliki banyak varian mulai dari yang saset sampai kemasan besar yang harga jualnya ramah di kantong semua kalangan. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Brand Royco mempromosikan melalui konten edukasi dan resep memasak. Royco aktif menghadirkan konten resep dan tips memasak agar konsumen lebih kreatif di dapur, lalu mempromosikan melalui kampanye dan kompetisi. Selanjutnya, analisa STP. Yang pertama itu segmenting, ada beberapa poin, yaitu demografis, geografis, psikografi, dan perilaku. Demografis, usia utamanya umur 20-40 tahun, mayoritas perempuan, terutama ibu rumah tangga yang mengurus masakan sehari-hari. Status sosial ekonomi, kelas menengah bawah hingga menengah atas. Lalu geografis, Royco menargetkan ke pasar di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan. Lalu psikografi, menargetkan konsumen yang suka masak praktis dan cepat, menginginkan rasa masakan konsisten, dan mengutamakan masakan rumahan bercita rasa Indonesia. Lalu perilaku, konsumen rutin memasak harian, loyal terhadap merek bumbu tertentu, dan tertarik pada bumbu instan siap pakai. Yang kedua yaitu targeting atau target pasar. Target utama yaitu ibu rumah tangga dan keluarga muda, konsumen kelas menengah ke bawah, orang yang memasak setiap hari dan butuh solusi praktis. Dan yang terakhir yaitu positioning. Brand Royco di benak konsumen yaitu bumbu praktis dengan rasa masakan Indonesia yang enak, konsisten, dan mudah digunakan. Selanjutnya yaitu langkah strategi brand dalam menjalankan digital marketing. Yang pertama yaitu dengan konten marketing seperti resep dan edukasi memasak. Yang kedua yaitu influencer dan food creator. Royco berkolaborasi dengan food creator, moms influencer, dan chef digital untuk membuat konten memasak menggunakan produk Royco. Dan yang ketiga yaitu social media engagement. Royco menjalankan challenge memasak dan interaksi komunitas untuk membangun kedekatan dengan konsumen, terutama ibu rumah tangga dan keluarga muda. Dan yang terakhir yaitu inovasi produk sebagai konten digital. Peluncuran produk baru seperti varian kaldu baru sering dijadikan materi kampanye digital untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, bagaimana sih brand Royco dalam membuat konten sehingga bisa FYP? Yang pertama, durasi konten tidak terlalu panjang dan pendek, durasi 10-20 detik, membuat hook yang menarik, contohnya gara-gara masak ini. Yang ketiga, menginformasikan acara challenge, cara mengikuti acara tersebut. Dan yang keempat, membuat konten relate dengan kehidupan sehari-hari, mengikuti tren konten terkini. Selanjutnya, KOL yang cocok untuk brand Royco. Yang pertama, ibu rumah tangga yang sering memasak di rumah untuk keluarga dengan masakan khas Indonesia. Yang kedua yaitu food creator atau chef, orang yang suka memasak dan dibuat konten di media sosial. Selanjutnya, audiens personal. Nah, dari angket yang sudah saya buat dan saya bagikan untuk orang-orang mengisi, ini adalah hasilnya. Yang pertama yaitu demografi, mayoritas perempuan dengan usia di bawah 20 tahun dan di atas 30 tahun, yang sebagian besar berstatus sebagai pelajar dan ibu rumah tangga, dengan pendapatan menengah ke bawah. Psikografis, mereka memiliki gaya hidup yang praktis, menyukai kemudahan dalam memasak, serta mengutamakan rasa makanan yang enak dan harga yang terjangkau. Perilaku, konsumen cenderung membeli produk secara rutin, baik setiap hari maupun setiap minggu, dan lebih sering membeli di warung. Varian yang paling banyak digunakan adalah Royco ayam. Motivasi dapat membuat masakan menjadi lebih gurih dan lezat, praktis digunakan, harganya terjangkau, sudah menjadi kebiasaan serta mudah ditemukan di berbagai tempat. Selanjutnya, kalau data. Brand Royco tidak memiliki akun kalau data sendiri, melainkan langsung dari Unilever, dan yang dijual hanya produk kaldu ayam ukuran 1 kilo. Berikut keterangannya. Produk bumbu kaldu ayam ukuran 1 kilo dari brand Royco memiliki data penjualan yang besar dan stabil, namun di akhir bulan Februari, produk tersebut terjual dengan pesat dan tinggi, membuat bulan selanjutnya penjualan jadi lebih tinggi dibanding awal bulan sebelumnya.
pendapatan dari penjualan produk tersebut sebagian besar melalui live streaming. Selanjutnya, community event. Brand Royco memiliki event yang pertama Tok Tok Wow, yaitu gerebek rumah Royco dengan datang tiba-tiba ke rumah warga di beberapa daerah dan memberi hadiah uang tunai 300.000 jika di rumah tersebut ada produk Royco. Lalu, event yang kedua, Festival Juara Makassar, yaitu ajang masak ikan terbesar di Kota Daeng. Sebanyak 50 tim ikut serta pada event tersebut. Ajang ini bukan sekedar lomba, tetapi juga momentum peluncuran bumbu terbaru Royco kaldu rasa ikan. Selanjutnya, strategi event yang dilakukan brand Royco yaitu strategi pengalaman langsung ke konsumen, strategi dengan melibatkan komunitas, strategi promosi terpadu. Selanjutnya, newsletter. Brand Royco memiliki newsletter namun tidak ada respon dari produk tersebut di webnya. Namun, jika di Instagram, brand Royco menjawab bahwa brand ini tidak memiliki newsletter khusus untuk pelanggan. Sebagai gantinya, semua informasi seperti promo, berita, dan update produk disampaikan melalui media resmi Unilever Indonesia. Selanjutnya, fungsi dari situs dan website. Google Trends. Untuk mengetahui tren pencarian di Google, membandingkan beberapa kata kunci, melihat data berdasarkan waktu, lokasi, dan kategori. Analisa IO. Untuk menganalisis akun Instagram dan TikTok, melihat performa postingan, followers, dan engagement, mengecek hashtag yang populer. Blogger. Untuk membuat dan mengelola website atau blog, menulis artikel, upload gambar, dan publikasi konten, lebih sederhana dan gratis. WordPress untuk membuat dan mengelola website atau blog, menulis artikel, upload gambar, dan publikasi konten, lebih lengkap dan profesional. Ubersuggest untuk riset kata kunci atau keyword, analisis SEO website, melihat data kompetitor. Small SEO Tools untuk mengecek apakah teks plagiarisme, copy paste atau tidak, membandingkan tulisan dengan sumber lain di internet. Google Business untuk membuat profil bisnis di Google, Maps, dan Search, menampilkan informasi seperti lokasi, jam buka, dan ulasan. Social Blade untuk melihat statistik akun media sosial di YouTube, Instagram, dan lain-lain, mengetahui jumlah subscriber, view, dan pertumbuhan akun. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya SMKN 3 Bandung, atas segala dukungan, fasilitas, serta kesempatan yang telah diberikan, sehingga kegiatan uji kompetensi ini dapat terlaksana dengan lancar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Klorin Digital Media yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat menjadi bekal berharga bagi saya ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.